Film ini bermula ketika seorang anak perempuan bernama Surin harus pindah bersama ayah angkatnya menuju ke sebuah pulau bernama Huando karena ayahnya mendapatkan panggilan untuk melakukan suatu pekerjaan di pulau tersebut. Sejak kematian ibu kandungnya, Surin berubah menjadi seorang anak yang sangat pendiam. Bahkan saat ia mulai bersekolah di pulau itu, ia tak bisa mendapatkan teman sama sekali karena dirinya tak bisa menyesuaikan diri dengan para murid yang lain. Tetapi meski Surin tak pandai bergaul dengan teman-teman sebayanya, ternyata dirinya jauh lebih aktif ketika ia sedang berselancar di dunia internet. Bahkan saat ini Surin sudah memiliki situs blog miliknya sendiri yang berisi tentang fenomena-fenomena supranatural. Suatu hari ketika sedang belajar menggunakan komputer di sekolahnya, Surin lupa bahwa dirinya belum mematikan komputer tersebut, dan ketika ia kembali ternyata teman-teman sekelasnya telah membaca beberapa artikel yang ada di situs blog miliknya, sehingga ia pun semakin dikucilkan karena mereka mengira bahwa Surin merupakan seorang perempuan yang sangat aneh. Merasa kesal, Surin pun sempat berpikir untuk pergi dari pulau tersebut menuju ke dunia luar, tetapi tanpa disadari ia justru bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Sungmin yang juga seorang yatim piatu sama seperti dirinya. Awalnya Surin mengira bahwa Sungmin merupakan seorang anak yang sama seperti anak-anak lain yang selalu menganggap bahwa dirinya merupakan perempuan yang aneh. Namun tampaknya Surin salah besar karena ternyata Sungmin juga menyukai tentang hal-hal yang berbau supranatural. Bahkan Sungmin telah membaca seluruh artikel milik Surin dan ia mengatakan bahwa semua itu merupakan artikel yang sangat menarik. Karena memiliki hobi yang sama, mereka berdua kemudian mencoba melakukan sebuah ritual pemanggilan hantu, berharap mereka bisa menangkap beberapa hantu tersebut. Dan saat mereka kembali untuk mengeceknya, ternyata tak ada satupun hantu yang tersangkut di dalam jebakan hantu itu. Namun meski usaha mereka gagal, tampaknya mereka berdua masih bisa bersenang-senang, dan sejak saat itulah setiap pulang sekolah, Surin dan Sungmin selalu pergi ke tempat-tempat yang terkenal angker sambil melakukan beberapa eksperimen supranatural yang mereka dapatkan dari internet. Lalu saat mereka menemukan sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya, mereka berdua pun akhirnya menjadikan tempat itu sebagai markas rahasia, di mana mereka berdua bisa bersenang-senang sambil melakukan penelitian tentang fenomena-fenomena supranatural. Sebelum pergi, Sungmin sempat memberikan sebuah hadiah berupa ukiran batu berbentuk wajah Surin, tetapi saat mereka sedang kejar-kejaran, Surin tak sengaja terpleset hingga membuat hadiah itu terjatuh dan masuk ke dalam sebuah lubang. Sungmin kemudian mencoba mengambil ukiran tersebut, tetapi sayangnya tangan Sungmin justru tergores oleh kayu yang berbentuk tajam, sehingga Surin pun terpaksa memberikan baju luaran miliknya untuk menutupi luka yang ada di tangan Sungmin tersebut. Menyadari bahwa Sungmin selalu berbuat baik padanya, Surin mencoba menanyakan apakah Sungmin menyukai dirinya, dan ketika Sungmin menjawab bahwa ia menyukai Surin, tiba-tiba Surin langsung mencium Sungmin sambil mengatakan jika Sungmin jatuh cinta pada orang lain, maka ia akan menjadikan Sungmin sebagai tumbal untuk memanggil hantu gentayangan. Sejak saat itulah, Surin akhirnya mulai bisa melupakan masa lalunya yang penuh dengan kesedihan, dan ia pun memutuskan untuk tetap tinggal di pulau tersebut, karena kini ia telah memiliki seseorang yang mampu membuat dirinya merasa jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Suatu hari, Surin tak sengaja bertemu dengan Sungmin serta teman-temannya yang bernama Taeshi, Sangchul, dan juga Jaewook yang saat itu hendak pergi menuju bukit untuk melihat proses peledakan konstruksi terowongan. Surin kemudian memaksa Sungmin untuk ikut bersama mereka, sehingga pada akhirnya mereka pun tak punya pilihan lain selain mengajak Surin pergi bersama-sama menuju bukit tersebut. Tetapi tak jauh dari sana, Sangchul tiba-tiba saja mengatakan bahwa ia lupa jika hari ini ia ada les bahasa Mandarin, sehingga kini hanya mereka berempatlah yang pergi melanjutkan perjalanan itu. Sebelum mereka sampai di tempat tujuan, Surin sempat mengabadikan foto Sungmin, Taeshi, dan Jaewook agar ia bisa menyimpan foto mereka sebagai kenang-kenangan. Singkat cerita, ketika mereka sudah sampai di sana, Surin tak sengaja menemukan sebuah goa misterius berukuran kecil dan karena penasaran,
mereka pun mencoba melakukan switch untuk menentukan siapakah yang akan masuk ke dalam goa terlebih dahulu. Setelah merangkak cukup jauh, mereka berempat akhirnya tiba di ujung goa tersebut, di mana di sana terdapat genangan air yang cukup dalam dan di dasarnya terdapat sebuah telur misterius yang mengeluarkan cahaya layaknya telur emas. Untuk mengobati rasa penasaran, Sungmin kemudian mencoba terjun ke dalam air dan mengambil telur bercahaya tersebut. Tetapi ketika mereka membawanya keluar, entah mengapa cahaya yang ada di telur itu tiba-tiba saja menghilang. Melihat hal itu, Tae-sik kemudian mengatakan bahwa ia pernah diceritakan oleh almarhum kakeknya tentang telur monster yang berasal dari gua misterius yang hanya muncul ketika bulan purnama tiba. Menurut kakeknya, siapapun yang mengambil telur itu akan dimakan oleh monster pemakan waktu, sehingga ketika mereka keluar dari goa tersebut, maka mereka akan langsung berubah menjadi orang dewasa. Karena penasaran, Surin pun mencoba memegang rambutnya untuk mengecek apakah dirinya memiliki uban, tetapi ia akhirnya sadar bahwa ternyata jepit rambut peninggalan ibunya terjatuh di dalam goa, sehingga ia pun mencoba masuk kembali untuk mengambil jepit rambut tersebut. Lalu ketika ia hendak keluar, tiba-tiba saja seluruh goa itu mulai berguncang, sehingga Surin pun segera merangkak keluar dari goa tersebut. Tetapi saat ia sudah berada di luar, betapa terkejut dirinya karena Sungmin beserta dua orang lainnya telah menghilang secara misterius dan hanya menyisakan telur yang sudah pecah itu. Surin kemudian mencoba kembali pulang ke rumah, tetapi sayangnya ia justru tersesat di dalam hutan, sehingga para orang tua pun mulai menanyakan keberadaan anak-anak mereka pada para pekerja konstruksi, karena mereka baru saja mendapatkan informasi dari Sang Chul tentang anak-anaknya yang pergi ke perbukitan di sekitar wilayah konstruksi tersebut. Keesokan harinya, para polisi beserta tim SAR mencoba menelusuri seluruh wilayah perbukitan yang ada di sana, dan tak lama setelah itu mereka akhirnya berhasil menemukan Surin yang saat itu sudah terbaring lemas, sehingga mereka pun segera membawanya menuju ke rumah sakit terdekat. Lalu ketika Surin sudah sadar, ia berusaha menjelaskan pada para polisi tentang telur misterius dan monster pemakan waktu yang diceritakan oleh Tae-sik. Namun karena semua orang tak ada yang mempercayainya, Surin pun akhirnya mengajak mereka semua untuk mencari keberadaan goa misterius, tempat di mana anak-anak itu menghilang. Sayangnya karena Surin tak bisa menemukan lokasi di mana goa itu berada, para orang tua pun mulai menganggap bahwa Surin merupakan anak yang aneh. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba saja para polisi yang ada di sana mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan informasi tentang keberadaan salah satu anak bernama Jae-wook yang saat itu sudah terkubur di dekat pantai. Kejadian itu membuat semua keluarga yang kehilangan anak mereka merasa sedih, termasuk Surin karena ia tak bisa bertemu lagi dengan seseorang yang selama ini telah membuat dirinya merasa bahagia. Keesokan harinya, entah mengapa pakaian yang digunakan oleh Tae-sik dan Jae-wook sebelum mereka menghilang tiba-tiba sudah ada di depan rumah mereka masing-masing, sehingga para polisi pun mulai menganggap bahwa kasus ini merupakan kasus penculikan yang dilakukan oleh seseorang. Di sisi lain, ketika Surin sedang berada di rumah sendirian, tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari belakang rumahnya. Namun saat ia mengecek asal suara itu, ia melihat seseorang berlari ke arah hutan, sehingga Surin pun berusaha mengejarnya karena ia mengira bahwa itu adalah Sungmin. Tetapi setelah berlari cukup jauh, ternyata orang yang selama ini ia kejar bukanlah sosok Sungmin, melainkan seorang pria dewasa yang mengaku-ngaku bahwa dirinya merupakan Sungmin. Karena ketakutan, Surin kemudian berlari sambil berteriak dengan sangat kencang, hingga akhirnya ia berhasil kabur dari orang aneh tersebut dan bertemu dengan ayahnya yang saat itu baru saja pulang dari kerja. Tak lama setelah kejadian tersebut, beberapa polisi berusaha menelusuri hutan untuk mencari keberadaan pemuda misterius yang mencoba menangkap Surin. Tetapi ketika salah satu polisi itu berhasil menemukan sebuah buku catatan, Surin pun segera mengambilnya karena buku itu merupakan buku yang sering ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Sungmin secara rahasia. Lalu saat ia membukanya, betapa terkejut dirinya karena buku itu telah dipenuhi oleh tulisan yang hanya diketahui oleh dirinya dan Sungmin. Hingga akhirnya Surin sadar bahwa ternyata pemuda misterius itu benar-benar Sungmin
setelah ia membaca semua isi dari buku catatan tersebut. Di dalam buku itu, Sungmin menceritakan bahwa semua kejadian itu bermula ketika ia, Tae-sik, dan Jae-wook berusaha memecahkan telur misterius tersebut saat Surin sedang mengambil jepit rambut miliknya yang tertinggal di dalam goa. Kemudian setelah mereka berhasil memecahkannya, Sungmin pun mencoba masuk ke dalam goa untuk mengecek keadaan Surin, tetapi entah mengapa tiba-tiba saja Surin berhenti bergerak, bahkan burung-burung yang ada di langit pun juga ikut berhenti bergerak. Mereka lalu mencoba kembali ke kota untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan ketika mereka bertemu dengan orang tua Jae-wook, mereka akhirnya sadar bahwa ternyata mereka berhasil menghentikan waktu dan membuat semua hal yang ada di seluruh dunia berhenti bergerak. Menyadari hal itu, mereka bertiga pun sangat senang karena mereka dapat hidup dengan bebas dan melakukan berbagai hal yang mereka inginkan, mulai dari makan, minum, bahkan mereka juga mengambil semua jajanan favorit mereka dari Indomaret tanpa perlu membayar sepeser pun. Tetapi setelah cukup lama, mereka bertiga akhirnya mulai merasa bosan, sehingga mereka pun berniat untuk pergi keluar pulau agar mereka bisa menjelajahi dunia luar yang selama ini mereka impikan. Tetapi sayangnya mereka tak bisa menggerakkan kapal itu sama sekali karena air yang ada di sana juga ikut berhenti bergerak. Selama berhari-hari mereka bertiga hanya bisa berkeliaran di dalam pulau tanpa punya tujuan yang jelas, hingga akhirnya suatu ketika Jae-wook pun mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya mengalami penurunan kesehatan. Tampaknya asma yang diderita oleh Jae-wook semakin hari semakin parah karena ia tak bisa menggunakan inhaler yang selama ini ia gunakan untuk meredakan gejala asma tersebut. Sungmin lalu mencoba mencari Tae-sik untuk melaporkan kondisi yang dialami oleh Jae-wook, tetapi karena mereka semua pada dasarnya masih tergolong bocah, Sungmin justru terbawa suasana saat Tae-sik mengajaknya pergi bersenang-senang, dan ketika mereka berdua kembali, mereka akhirnya sadar bahwa ternyata Jae-wook telah meninggal dunia akibat asma yang dideritanya. Dengan perasaan yang sangat sedih, mereka pun memutuskan untuk mengubur tubuh Jae-wook di dekat pantai, dan mereka juga berjanji akan mengembalikan pakaiannya pada orang tua Jae-wook saat mereka berhasil kembali ke dunia semula.